Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kembali perkuliahan perpindahan panas kita. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas konduksi satu dimensi pada keadaan tunak atau keadaan steady state. Minggu lalu, kita sudah mempelajari terkait dengan persamaan difusi panas yang bentuknya seperti ini, yang mana K adalah konduktivitas termal, T besar adalah suhu, E dot gen adalah panas yang dibangkitkan per satuan volume, C kecil adalah waktu, dan Rho densitas. Kemudian kita punya C kecil yang merupakan kapasitas kalori. Pada saat kita bicara kasus steady state, maka sudah tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu, atau ini bisa kita katakan ini sama dengan 0, sehingga bisa kita dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita sederhanakan kembali, kita tinjau hanya pada arah sumbu X saja, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk yang dalam bentuk sumbu X saja. Jangan lupa, ini merupakan heat flux, K dt dx, dan E dot gen merupakan heat generation. Kemudian kita sederhanakan kembali di sini, ketika tidak ada heat generation, maka nilai E dot gen ini akan sama dengan 0. Sehingga di sini kita tulis persamaannya menjadi seperti ini. Dan ini merupakan persamaan diferensial orde kedua. Apa artinya? Artinya pada satu dimensi, gradien suhu hanya terjadi pada sumbu koordinat tersebut, dan perpindahan panas juga hanya terjadi pada arah tersebut. Kemudian apa itu keadaan tunak atau steady state? Artinya suhu pada suatu titik itu tidak akan bergantung atau tidak akan berubah terhadap waktu, sehingga T besar atau suhu di sini hanya merupakan fungsi dari posisi. Kalau kita punya dua buah suhu di permukaan 1 dan suhu di permukaan 2, maka nilai dari TS1 dan TS2 ini akan konstan. Kemudian pada saat no heat generation, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua, dan K dt dx ini adalah perubahan temperatur terhadap posisi dikalikan dengan konduktivitas termal. Ini tak lain adalah heat flux, karena bentuk dari heat flux sendiri adalah seperti ini. Artinya apa? Artinya perubahan heat flux terhadap dx itu akan sama dengan 0. Artinya heat flux akan konstan, mau posisinya dimanapun pada arah sumbu X. Ini yang pernah kita bahas di sini ya. Kalau kita punya Q1, Q2, dan Q3, maka besarnya ini akan sama, yaitu Qx. Nah, kemudian di sini untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua, kita akan integralkan. Dan kita akan mendapatkan yang disebut sebagai solusi, yang merupakan persamaan untuk mencari nilai temperatur ya, atau Tx, yaitu temperatur pada suatu posisi di sumbu X. Yang mana di sini kita punya L ya. L itu adalah panjang, X itu adalah suatu posisi sepanjang L. Kemudian yang perlu dicatat di sini adalah TS1. TS1 ini adalah suhu yang lebih panas, dan TS2 ini adalah suhu yang lebih dingin. Kalau kita tulis persamaannya seperti ini ya. Nah, karena di sini kita hanya punya suku X saja, maka kita akan mendapatkan profil temperaturnya ini merupakan sebuah garis lurus, karena dia merupakan persamaan linear. Selanjutnya kita sudah membahas yang disebut sebagai rangkaian ekivalen. Jadi kita mengekivalenkan hambatan listrik atau hambatan termal itu seperti pada kasus listrik. Nah, ini adalah bentuk dari hambatan termal atau RT, yang mana kita ketahui bahwa Q dot X atau laju perpindahan panas di sini adalah minus Ka dikali delta T dibagi L, atau TS1 min TS2. Pada kasus ini ya, ini adalah panas dikurangi bagian yang dingin. Kemudian pada kasus konveksi kita bisa mendapatkan laju perpindahan panasnya ini berdasarkan hukum Newton's Law of Cooling, sehingga hambatan termalnya adalah 1/Ha. Sehingga kalau kita punya suatu dinding yang mana
di kedua sisinya terpapar fluida seperti ini, maka kita akan memiliki hambatan thermal karena konveksi, yang di tengah di bagian dinding adalah hambatan thermal karena konduksi, dan di sebelah kanannya adalah hambatan thermal karena konveksi lagi. Atau kalau kita gambarkan, ini seperti rangkaian listrik yang disusun secara seri. Dan ini adalah nilai dari masing-masing hambatan thermalnya. Jangan lupa di sini pada kasus konveksi dia memiliki suatu konstanta yang disebut sebagai H. H itu adalah koefisien konveksi atau koefisien heat transfer dari suatu fluida. Baik, di sini sehingga kita bisa menyelesaikan untuk laju perpindahan panas menggunakan yang disebut sebagai hambatan thermal total. Yang mana karena dia disusun secara seri, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Sehingga laju perpindahan panasnya menjadi seperti persamaan yang ditulis di sini. Ini adalah rekapnya. Baik, sekarang baru kita masuk ke contoh soal. Pada kasus di sini ada suatu proses anti pengembunan pada suatu kaca belakang sebuah mobil dengan cara dia mengalirkan udara hangat pada permukaan kaca bagian dalam. Di sini, jika udara hangat bersuhu 40 derajat Celcius dan koefisien konveksinya 30 watt per meter kuadrat Kelvin, yang mana di sini ya, 40 derajat Celcius itu adalah suhu yang lebih panas, dan koefisien konveksi di sini artinya ini adalah H-nya. Kemudian berapakah suhu di permukaan dalam dan di permukaan luar kaca yang tebalnya 4 mm? Anggap saja 4 ini adalah tebalnya ya, atau ini adalah L. Kalau kita perhatikan soal di sini ya, di permukaan dalam dia lebih hangat dibandingkan di permukaan luar. Karena suhu udara di luar diketahui adalah minus 10 derajat Celcius. Dengan koefisien konveksi udara di luar, atau ini adalah H-nya. Kalau kita bilang di sini adalah HI ya, yang di dalam, dan ini adalah HO atau outer ya. I itu inner, O itu outer. Nilainya adalah 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Dan kaca itu sendiri dia memiliki konduktivitas thermalnya sendiri. Baik, kita coba selesaikan permasalahan ini. Di sini saya akan buka Jamboard. Baik ya. Kalau kita coba ilustrasikan permasalahan yang kita punya, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Misalnya, ini adalah suatu kaca ya, suatu kaca mobil, yang mana kaca mobil ini memiliki ketebalan L sama dengan 4 mm. Kemudian anggap ya, di sini adalah suhu yang di luar atau outer, dan ini adalah suhu yang di dalam mobilnya atau inner. Pada kasus ini, di dalam dia dialiri oleh fluida yang lebih hangat. Jadi ada aliran fluida dengan temperaturnya, kita tulis T infinite I ya. Ini sama dengan 40 derajat Celcius, dengan HI-nya yang bagian dalam adalah 30 watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian pada bagian luar dia juga dialiri fluida yang mana T infinite di bagian luar ini adalah minus 10 derajat Celcius, dengan H bagian luar adalah 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Karena di sini ya, T di dalam TI itu lebih besar dibandingkan T di bagian luar, sehingga heat flux-nya akan mengalir dari kanan ke kiri. Dan heat flux-nya ini pada kasus ini ya, heat flux-nya itu kita asumsikan dia konstan. Jadi kasus ini merupakan satu ya, ini adalah
kasus konduksi satu dimensi. Dan arahnya adalah arah sumbu X saja. Kemudian kita asumsikan dia adalah steady state. Kemudian kita asumsikan nilai K atau koefisien konduksi dari kaca itu konstan. Dan kita abaikan radiasi di sini. Kita akan coba selesaikan menggunakan rangkaian ekivalen. Jadi di sini ya kita akan memiliki hambatan termal. Yang ini adalah hambatan termal konduksi ya, atau RT karena konduksi. Kemudian di bagian luar bagian dalam ya, kita akan memiliki hambatan termal karena konveksi di dalam. Dan di bagian luar kita akan memiliki hambatan termal karena konveksi di luar atau outer ya. Seperti yang sudah disampaikan, kita dapat menyelesaikannya di sini. Pertama ya, karena dia tidak ada heat generation, maka heat fluxnya ini akan konstan. Yang mana persamaan heat flux ya, Q dot X ini adalah kita tinjau ya secara luas ya. Jadi dari T infinite di dalam dikurangi T infinite di luar dibagi dengan R totalnya. Karena kita bicara heat flux, maka kita dapat tuliskan nilai masing-masing ya. Ini di bagian konveksi di luar adalah 1/HO. Bagian konduksi adalah L dibagi K, yang mana K-nya itu adalah konduktivitas termal dari material kaca, dan konveksi di dalam adalah 1 dibagi HI. Sehingga di sini karena ini adalah rangkaian seri ya, maka T infinite di dalam dikurangi T infinite di luar. Kemudian kita bagi 1/HO ditambah 1 atau L per K dan ditambah 1/HI. Dan kita bisa substitusikan nilainya masing-masing ya. Yang mana T infinite-nya adalah 40 dikurangi minus 10. Lalu dibagi 1/65 ditambah 0,004 dibagi 1,4 ditambah 1/30. Kalau kita hitung, ini hasilnya kurang lebih adalah 969 watt per meter persegi. Dan ini merupakan nilai dari heat flux-nya. Baik. Di sini karena heat flux-nya konstan, maka pada bagian yang lebih panas Q dot X di dalam ya, ini akan sama dengan I dot karena konveksi di bagian dalam inner ya. Atau kita gunakan hukum Newton's Law of Cooling, maka kita dapatkan HI dikali T infinite di dalam dikurangi TS yang di dalam. Di sini kita akan mencari berapakah nilai dari dinding yang dalam ya, suhunya berapa. Maka di sini TSI
ini akan sama dengan T infinite di bagian dalam dikurangi Q dot X, yang mana nilainya konstan ya, sama seperti tadi, 969 dibagi dengan HI. Kalau ini sama dengan, kita substitusikan nilai-nilainya, kita dapatkan 40 dikurangi 969 dibagi 30. Kalau ini sama dengan 7,7 derajat Celcius. Oke ya, jadi kita dapatkan nilainya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk pertanyaannya? Kita lihat kembali ya, kita tinjau pertanyaannya. Di sini adalah suhu permukaan dalam dan suhu permukaan di luar. Nah, kita tinggal mencari berapakah suhu permukaan yang ada di bagian luar. Untuk suhu permukaan yang ada di bagian luar di sini, kita bisa selesaikan kembali dengan menggunakan Newton's Law of Cooling. Jadi maka pada bagian yang dingin, berarti Q dot X di posisi luar ya, ini sama dengan H yang di luar dikali TS di bagian luar dikurangi T infinite di bagian luar. Coba kita perhatikan di sini. Mengapa di sini yang pertama ya, pada bagian panas adalah T infinite dalam dikurangi suhu permukaannya. Jawabannya adalah karena panas dikurangi dingin. Ini juga sama ya. Karena TSO atau suhu permukaan di bagian luar itu lebih panas dibandingkan suhu lingkungannya. Baik, kita lanjutkan di sini. Maka kita dapatkan di sini ya, TSO ini adalah T infinite di bagian luar ditambah Q dot X dibagi H di bagian luar. Yang mana nilainya ya, T infinite di bagian luar adalah minus 10 ditambah 969 dibagi 30. Hasilnya adalah 4,9 derajat Celcius. Jadi suhu bagian dalam adalah 7,7 di bagian permukaan kaca ya, sedangkan di bagian luar adalah 4,9. Oke, kita lanjutkan kembali di sini. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, kita coba modifikasi ya, kita modifikasi soal sebelumnya. Apa yang dimodifikasi? Jadi di sini kita tinjau kasus sebelumnya. Tetapi proses pengembunan kali ini dilakukan dengan cara menempelkan suatu elemen pemanas pada permukaan bagian dalam. Dengan adanya elemen pemanas, maka akan dihasilkan heat flux yang uniform pada permukaan dalam kaca. Pertanyaannya adalah tentukan berapa daya listrik per satuan luas. Daya listrik per satuan luas, jadi watt per meter kuadrat. Nah, daya listrik per satuan luas ini ya, tidak lain adalah Q dot-nya, yaitu heat flux ya, heat flux dari si listrik yang dipakai atau heat flux PL, sumber listriknya. Dan di sini artinya karena kita berikan suatu elemen pemanas, maka akan ada timbul panas yang dibangkitkan. Jadi kita tidak bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya. Oke, kemudian di sini suhu udara di bagian dalam hal ini berubah ya, jadi 25. Sebelumnya kan 40 ya. Dengan koefisien konveksi udaranya 10 watt per meter kuadrat Kelvin, sedangkan pada bagian luar ini tidak ada perubahan. Oke, kita masuk kembali ke Google Jamboard-nya.
Pada kasus nomor 2 di sini ya, saya akan gambarkan dulu. Ini adalah kaca yang tadi yang kita punya, yang mana tebalnya itu adalah 4 mm. Kemudian dia dikasih suatu elemen pemanas ya di sini ya. Dianggap aja di sini ada elemen pemanasnya. Ya, semacam heater. Nah, ini kasih heater di sini. Kalau kita lihat ya, ini adalah bagian luar. Dan yang di sini adalah bagian yang di dalam. Tadi ya bagian luar dia tetap tidak ada perubahan ya. Dia terekspos oleh fluida yang mana T infinite O-nya adalah minus 10 dan H O-nya adalah 65. Sedangkan pada bagian yang di dalam, pada soal ya diketahui bahwa TS-nya, berarti ya ini adalah TS-nya. Ini adalah TS di bagian dalam. Ini ketahui adalah 15 derajat Celcius. Yang mana T infinite atau suhu di bagian dalam itu adalah 25 derajat Celcius dan nilai dari koefisien konveksinya adalah 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Baik, di sini kita akan tinjau ya. Yang pertama, kita tinjau pada sisi sebelah kiri ya. Pada sisi sebelah kiri atau di bagian yang dingin, ini akan terjadi konveksi ya, konveksi dan juga konduksi. Artinya kalau kita batasi ya di sisi kiri ya, kita akan punya di sini ya, sisi kiri ya, itu adalah bagian yang panas ya. Kita lihat di sini ya, ini kiri ya. Dari bagian panas dari sini ya, TSI dikurangi dengan T infinite yang di luar. Atau ini adalah TSI min. T infinite di bagian luar dibagi dengan R totalnya ya, konveksi dan konduksi. Atau konduksi plus konveksi ya. Berarti ini adalah L per K ditambah 1 per H O. Ini di bagian kiri ya. Kiri itu yang mana? Dari sini ya. Kiri sampai ke sini. Nah, di bagian kanan, lihat ya, di sini ada konveksi dan juga ada heating element. Nah, jadi heating element ini masuk ke bagian sebelah kanan. Ini adalah sisi kanan ya. Sisi kanan kita punya konveksi dan juga ada heating element. Dan di sini adalah T infinite bagian dalam dikurangi TS I ya. Nah, ini dibagi 1 per H I ditambah Q dot EL. Yang mana Q dot EL ini adalah sumber ya, ini dari heating element. Di sini kita akan menggunakan persamaan ya. Artinya ini akan sama nih. Ini akan sama dengan, karena ini pada bagian boundary ya. Perbatasan dia akan sama, batasan kiri dan kanannya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan ya untuk nilai Q dot EL-nya. Ini kita dapatkan Q dot EL ini akan sama dengan TS bagian dalam dikurangi T infinite di luar, ini dibagi L per K ditambah 1 per H di bagian luar dikurangi T infinite di bagian dalam dikurangi TS di bagian dalam dibagi 1 per H bagian dalam.
Tinggal kita substitusikan saja nilainya. Kita masukkan nilainya ya. Yang mana nilai dari TS di bagian dalam adalah 15. 15 ini dikurangi, hati-hati ya, ini minus 10. Maka kita dapatkan di sini ya 0,04 ya. Yang mana 4 mili itu adalah 0,04 meter. K-nya berapa? Nilai K-nya tadi 1,4 ditambah 1/65. Ini dikurangi ya 25 minus 15 dibagi 1/10. Maka Q.EL nya ya kalau dihitung hasilnya kurang lebih adalah 1270,48 watt per meter kuadrat. Jadi ini adalah solusi untuk Q.EL nya atau heat flux yang didapatkannya ya, heat fluxnya yang didapatkan dari si dinding tersebut. Jadi itu adalah jawaban yang sedang kita cari. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang saya akan membicarakan terkait dengan dinding komposit. Apa itu dinding komposit? Dinding komposit artinya dinding yang terdiri lebih dari satu material. Dan ini dinding ini bisa disusun menjadi dalam rangkaian seri maupun paralel dari hambatan termalnya. Contoh, ini adalah dinding komposit ya. Yang mana di sini kita memiliki 3 buah material, yaitu material A, B, dan C. Masing-masing material ini berbeda-beda. Karena material A memiliki konduktivitas termal tersendiri ya. Begitu juga dengan B dan material C. Untuk laju perpindahan panas dari sistem ini ya, dapat kita tuliskan Q dot besarnya atau laju perpindahan panasnya ini adalah kita tinjau ya T infinite 1. Berarti kita lihat dari fluida yang panas dikurangi T infinite 4. Nah ini ya, ini adalah fluida yang dingin dibagi sigma RT. Apa itu sigma? Arti ini ya adalah ini penjumlahan ya, atau ini adalah total ya, total dari hambatan termalnya. Yang mana kalau seperti ini maka dia disusun secara seri. Sebenarnya bisa saja suatu dinding komposit itu tidak tersusun secara seri, bisa aja dia tersusun secara paralel. Contoh, ini adalah suatu dinding yang disusun secara paralel ya. Yang mana pada bagian atas dan bawahnya di sini ya, ini ada semacam isolator ya. Sehingga tidak ada panas yang berpindah dari bagian luar, atas dan bawahnya. Nah, pada dinding komposit ini kita bisa buat tadi rangkaiannya bisa dipasang seri dan juga dipasang secara paralel. Kalau kita tuliskan ini adalah gabungan ya, gabungan dari seri dan paralel. Jadi kalau ditumpuk atas bawah seperti ini ya, atas dan bawah, maka dia akan menjadi suatu rangkaian paralel seperti ini. Kemudian kalau disusunnya adalah kiri kanan, maka dia menjadi rangkaian seri. Kalau kita lihat di sini, ini adalah semuanya konduksi ya. Maka konduksi ya tadi ya, itu adalah definisi ya dari R-nya, RT-nya itu adalah L dibagi K dikalikan dengan A. Nah ini masing-masing ya, masing-masing memiliki L dan K yang berbeda-beda. Atau kita bisa juga ini buat seperti yang gambar B. Artinya seperti ini ya. Ini kita bagi. Nah ini kita bagi, nah ini menjadi seperti ini. Nah ini bisa juga kita buat seperti ini. Ini hasilnya akan sama saja. Mana yang lebih mudah itu yang kita selesaikan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan suatu besaran yang disebut sebagai overall heat transfer coefficient. Kita kembali lagi ya ke gambar dinding komposit ini. Kita tahu bahwa laju perpindahan panas ini adalah delta T ya. Delta T-nya dibagi dengan total hambatan.
Yang mana delta T itu merupakan delta atau perbedaan antara suhu yang panas dikurangi dengan suhu yang dingin. Di sini kita definisikan bahwa laju perpindahan panas atau Q dot X ini sama dengan U dikali A dikali delta T. Kita lihat ya, delta T-nya ini udah ada nih. Ya, ini delta T-nya. Yang belum ada itu adalah U dan A ya, U dan A-nya. Maka di sini U itu kita sebut sebagai overall heat transfer coefficient atau koefisien heat transfer semuanya atau total atau overall. Itu adalah U. Yang mana kita definisikan bahwa nilai U ya itu adalah 1 per sigma RT. Lihat ya, di sebelumnya ada sigma RT, ini di 1 per ya, di 1 per karena di sini ada A-nya, maka dia 1 per sigma RT dikali A. Ini adalah definisi dari overall heat transfer coefficient. Yang mana hambatan totalnya kalau kita tuliskan ya, atau sigma RT itu adalah delta T dibagi dengan Q dot. Atau kita ubah, kalau hambatan total dalam terminologi overall heat transfer coefficient ini menjadi 1 per U dibagi A. Kalau kita perhatikan ya di sini, U ini karena overall ya, berarti dia meliputi koefisien perpindahan panas baik secara konveksi maupun juga yang secara konduksi. Jadi benar-benar di sini total ya, kita tidak melihat mana panas mana dingin, kita gunakan adalah overall-nya. Baik, kita masuk lagi ke contoh soal berikutnya. Di sini kita punya suatu dinding komposit ya, yang terdiri dari 3 buah material, yaitu material A, material B, dan material C yang ditunjukkan seperti pada gambar ini. Bisa dibilang ya, ini disusun secara seri. Nah, diketahui bahwa nilai dari KA adalah 25 ya, KC 60, LA 0,4, dan LB dan LC diketahui. Nah, yang belum diketahui apa? Yang belum diketahui ada nilai dari KB ya. Ini kita belum tahu, atau konduktivitas thermal dari material B. Nah, di sini ya, jika pada steady state, jadi kita kembali lagi meninjau kasusnya steady state, diketahui bahwa TSO atau T di permukaan luar itu adalah 20 derajat dan TSI suhu di permukaan dalam itu adalah 600, dan di sini di bagian permukaan dalam dia dialiri oleh fluida ya yang bersuhu 800 derajat Celcius dengan koefisien konveksinya adalah 25 watt per meter kuadrat Kelvin. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari KB-nya. Oke ya. Jadi temperaturnya sudah ada, kemudian di sini juga sudah ada data-data yang lain, hingga KB-nya saja yang belum diketahui. Baik, kita masuk kembali ke Google Jamboard-nya. Sini untuk soal nomor 3. Pada kasus ini ya, pada kasus dinding komposit ini, saya akan coba ilustrasikan lagi ya. Ini misalnya A, kemudian ini adalah B ya, B, dan ini adalah C ya. Jadi ini adalah KA, material A, ini KB, dan ini adalah KC. Ini tebalnya adalah LA, ini LB, dan yang ini adalah LC. Dan di bagian dalam ya, ini bagian dalam, ini adalah inner ya, inner, ini outer. Ya, ada udara ya, yang mana suhunya adalah T infinite. T infinite ini suhunya adalah 800 ya, di soal ya, 100 derajat Celcius. Dan di sini adalah T bagian dalam, TSI ya, yang mana TSI itu adalah 600.
Dan ini adalah TSO ya, suhu bagian permukaan yang di luar, yang mana TSO itu adalah 20 derajat Celcius. Kita akan selesaikan ini menggunakan persamaan hambatan termal ekivalen ya. Jadi kita akan punya di sini ya, pertama adalah hambatan termal karena konveksi. Lalu kita punya di sini adalah konduksi ya, ada 3, konduksi dan konduksi. Nah, ini adalah gambarannya yang kita punya. Maka di sini nilai R-nya ya, R-nya pada konveksi ya, itu adalah 1 dibagi H kali A. Maka ini adalah L A dibagi KA kali A, LB dibagi KB kali A, dan ini LC dibagi KC kali A. Oke ya, di sini kita belum tahu nilai A-nya. Akan tetapi nilai A ini bisa kita hilangkan ya. Oke, di sini kita pertama harus mencari heat flux pada bagian material yang padat. Karena kasus ini adalah tadi ya steady state. Kemudian dia no heat generation ya. Maka kita akan mendapatkan bahwa Q dot X-nya ini akan konstan ya. Kita ambil di mana saja dia konstan. Oke, balik lagi di sini kita akan mencoba mencari heat flux-nya itu pada bagian material yang padat ya. Jadi kita tidak meninjau yang konveksi ya. Maka di sini Q dot X-nya kita ambil ya. Suhu paling panas adalah TSI ke TSO ya. Jadi di sini artinya TSI min TSO dibagi total yang di bagian padat saja. Itu yang ini ya. Saya tulis ulang ya. Ini adalah LA KA ditambah LB KB ditambah LC KC. Nah, A di sini bisa hilang kenapa? Karena kita tinjauannya adalah heat flux ya. Ketika heat flux dia dikalikan dengan A, sehingga komponen A atau luas penampangnya ini menjadi tidak dimasukkan. Tinggal kita substitusikan nilai ya. Ini 600 minus 20 dibagi tebal LA ya, tadi adalah 0,4 dibagi KA, yaitu 25, ditambah tebal LB ya, 0,2 dibagi KB. Nah, ini yang akan kita cari, ditambah 0,2 dibagi 60. Oke, kalau kita hitung di sini ya, 600 kurangi 20 itu adalah 580. Lalu di bagian penyebutnya ini adalah 0,019 ditambah 0,2 per KB. Oke, kita tulis seperti ini dulu ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan heat flux di bagian material yang padat atau di bagian yang terjadi konduksi ya, maka sekarang kita akan mencari heat flux-nya pada bagian yang terjadi konveksi. Maka Q dot X ya, ini akan sama dengan persamaan Newton's law of cooling. T infinite min, ini T infinite dalam ya, min TS di bagian dalam. Berarti H-nya tadi udah ada ya, ini 25. Ini 800 dikurangi 600. Ini sama dengan 5000 watt per meter kuadrat
Kelvin. Karena heat flux-nya konstan ya. Di konstan itu mau di bagian konduksi kayak mau di bagian konveksi semuanya konstan, maka akan sama ya. Yaitu persamaan sebelumnya ya, 580 dibagi 0,019 ditambah 0,2 per KB ini akan sama dengan 5.000. Ini kita gunakan aljabar ya. Kita dapatkan di sini 580 dibagi 5.000 ini akan sama dengan 0,019 ditambah 0,2 dibagi KB. Yang mana nilai KB-nya ini dapat kita selesaikan ya. 0,2 ini dibagi 580 per 5.000 dikurangi 0,019. Kalau kita hitung ya, hasilnya adalah 2,06 watt per meter Kelvin. Nah, inilah yang kita cari terkait dengan konduktivitas termal pada material B. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang saya akan membahas terkait dengan hambatan kontak. Sebelumnya, kita selalu mengabaikan adanya hambatan kontak ketika adanya dua material yang saling bersentuhan. Nah, ketika ada material saling bersentuhan, sebenarnya itu ada yang disebut sebagai hambatan kontak. Ketika ada hambatan kontak pada suatu sistem komposit ya, yang lebih dari satu material pada dinding, ini bisa saja terjadi penurunan suhu ya pada interface atau pada saat perbatasan antara dua material tersebut karena adanya hambatan kontak ini. Jadi kalau kita gambarkan ya di sini bisa jadi ya di sini tuh material itu tidak mulus ya, bocel-bocel. Karena itu akan terjadi hambatan kontak dan di sini akan ada delta T yang turun ya, drop ya dari TA atau suhu di material A ya di ujung dengan suhu material B ini akan sangat jauh drastis. Yang mana besar dari hambatan termal kontak ini kita definisikan ya ini sebagai RTC atau hambatan termal karena kontak. C-nya itu menunjukkan kontak bahasa Inggris ya. Yang mana ini beda ya, hati-hati ya. Ini adalah delta T dibagi Q dot atau perbedaan suhu ya antara panas dikurangi dingin dibagi dengan laju perpindahan panasnya. Atau ini dapat kita nyatakan bahwa kalau kita ambil ya ini dengan heat flux ya, maka TA min TB tadi sama ya dibagi dengan heat flux. Ini kalau kita mau ambil dia terhadap heat flux. Besar dari hambatan kontak ini bisa berbeda-beda ya tergantung dengan interface-nya. Nah, tabel ini adalah tabel contoh ya, contoh dari hambatan thermal kontak. Contoh di sini adalah metallic interface pada saat vakum kondisi ya, kondisi vakum, dan B-nya itu adalah aluminium dengan surface roughness atau tingkat kekasaran yang berbeda-beda dengan berbagai different interfacial fluid. Jadi antaranya ada interfacial fluid. Ini nilainya beda-beda. Atau ini adalah thermal resistant kontak ya antara solid dengan solid atau material padat dengan material padat. Bisa dilihat di sini ya. Misal silikon chip dengan aluminium gitu dan lain-lain. Ini adalah besar-besarnya hambatan kontak dari setiap interface tadi. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan media berpori atau porous media. Perpindahan panas yang terjadi pada media berpori atau media berongga itu adalah media yang terdiri dari kombinasi zat padat dan juga fluida yang stasioner. Jadi artinya di dalam material zat padat itu dia ada lubang ya, dia porous dan lubang-lubang itu terisi oleh fluida. Fluida di sini bisa berupa cairan atau liquid
atau juga bisa berupa gas. Tapi di sini kata kuncinya fluida itu harus stasioner. Apa itu stasioner? Artinya fluida itu diam, dia tidak mengalir. Nah, tadi ya, ketika ada fluida, baik itu berupa gas ataupun liquid, maka media berpori yang tadi itu bisa kita katakan dia berada pada keadaan saturasi atau keadaan jenuh. Sedangkan kalau ada ketiga fase secara berdampingan, maka dia tak jenuh. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi materialnya tadi bolong-bolong, porus, kemudian diisi oleh fluida stasioner. Lihat di sini kan banyak bolongnya ya. Dia ada banyak. Ini sebenarnya bisa kita kelompokkan gambar ini ya. Nah, pada kasus steady state di sini ya, di mana T1 lebih besar dari T2, maka laju perpindahan panasnya ini kita ganti nilai konduktivitas termal ini menjadi sebuah nilai yang disebut sebagai konduktivitas termal efektif atau K efektif. Karena dia terdiri dari material padat dan material berongga ya yang terisi oleh fluida stasioner. Dan ini adalah besar dari hambatan termalnya ya, atau RT-nya pada media berongga adalah L dibagi K efektif dikalikan dengan A-nya. Jadi kita mengubah nilai konduktivitas termal pada material menjadi konduktivitas material efektif. Apa itu konduktivitas termal efektif atau K efektif? Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk laju perpindahan panas, persamaan matematikanya seperti ini. Nah, persamaan ini valid atau benar ya jika gerakan fluida kemudian serta perpindahan panas, radiasi dalam medium itu dapat diabaikan, atau kita bilang bahwa fluidanya diam dan di sini tidak ada radiasi. Nilai dari konduktivitas termal efektif ini tentu bervariasi ya dengan keadaan yang disebut sebagai porositas. Apa itu porositas? Porositas itu bahasa Inggrisnya adalah void fraction, dilambangkan dengan simbol epsilon. Artinya ini adalah perbandingan ya, perbandingan fluida relatif terhadap volume total. Jadi volume total itu kan isinya ada padat, ada fluida. Jadi berapa sih volume fluidanya dibagi dengan volume total? Jadi kita bisa tahu berapa yang kosong ya. Itu berapa perbandingannya, rasionya berapa. Itulah yang disebut sebagai void fraction. Selain itu, nilai K efektif ini tergantung juga terhadap nilai dari konduktivitas termal dari masing-masing zat. Dan kita asumsikan bahwa nilai dari Ks ya, Ks itu apa? Konduktivitas termal pada solid itu dia lebih besar dibandingkan pada fluida atau fluid. Ya, sini. Nilai konduktivitas termal efektif ini dapat dikurung dengan mempertimbangkan suatu dinding komposit. Ya, artinya kita kurung, kita kelompokkan. Yang awalnya bagi seperti ini kita kelompokkan menjadi seperti ini, kita bagi ya. Jadi ini yang murni solid, yang ini adalah ketika kita kelompokkan. Ini yang diisi oleh fluida stasioner ya. Fluida stasionernya, KF-nya. Yang mana panjangnya sebelumnya, panjangnya adalah L. Maka pada bagian yang padat, panjangnya itu atau tebal dindingnya ada 1 dikurang E, yang mana E-nya itu adalah nilai dari porositasnya. Sedangkan nilai dari panjang yang fluidanya adalah epsilon atau porositasnya dikalikan dengan panjangnya. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk rangkaian paralel. Jadi ini adalah bentuk seri ya, dan ini adalah bentuk paralel. Nah, ini ya tadi kita bentuk seperti ini ya. Nah, ini adalah nilai dari rangkaian termal masing-masing ya. Jadi kita anggap dia seperti suatu dinding komposit yang terdiri dari 2 buah material. Yang mana ya? Ingat ya, definisi dari RT itu adalah pada konduksi ya. Itu adalah L dibagi dengan K-nya dikalikan dengan A. Nah, di sini karena dia L-nya adalah 1 min epsilon, nah kita tahu seperti ini. Kemudian dia adalah solid Ks ya, dan ini adalah A-nya. Kemudian pada fluida dia karena tidak mengalir stasioner, maka dia epsilon L dikali Kf kali A.
Ini kalau kita punya yang seri. Sedangkan kalau kita susun secara paralel menjadi seperti gambar ini. Nah, ketika tidak ada konveksi ya, maka hanya ada konduksi saja. Jadi kita tidak mempertimbangkan adanya aliran ya, atau koefisien konveksinya ini sama dengan 0. Sehingga Q dot X-nya atau laju perpindahan panas yaitu A kali delta T ini dibagi dengan apa? Ini adalah dengan R totalnya ya, R totalnya. Ini kalau kita susun dia sebagai rangkaian seri. Nilai K efektif sebenarnya ya, itu dia memiliki rentang. Yang mana rentangnya itu berada pada nilai minimum sampai nilai maksimum. Yang mana kita bisa mendapatkan nilai K efektif minimum. Ini kalau kita punya persamaannya seperti ini ya. 1 min ini, atau ini ketika kita rangkai dia secara seri. Sedangkan ini akan menjadi optimum seperti ini adalah kalau dia kita tuliskan ini secara paralel ya. Ini adalah nilai dari maksimumnya. Baik, sekarang kita masuk ke suatu contoh. Saya akan bahas contoh bukan pada dinding berongga ya, tapi pada suatu dinding komposit yang memiliki hambatan kontak. Jadi di sini kita punya dinding komposit. Ini dia memisahkan suatu combustion gas atau gas pembakaran yang suhunya adalah 2400 derajat Celcius. Itu dia memisahkan terhadap liquid coolant atau cairan pendingin yang bersuhu 100 derajat Celcius. Dengan di sini nilai dari koefisien konveksi gas dan liquidnya masing-masing ya 25 dan 1000. 25 ini memiliki gas, 1000 ini memiliki yang dimiliki oleh si coolantnya. Kemudian tebal dari dinding komposit itu adalah 12 mili ya, yang terdiri dari material yang disebut sebagai beryllium oxide pada sisi gas, dan ada material yang terbuat dari stainless steel 304 pada sisi yang liquid atau coolantnya. Di sini terjadi kontak resisten atau hambatan kontak antara beryllium oxide dengan stainless steel ya, yang besarnya adalah 0,05. Nah, ini adalah si RTC-nya. Pertanyaannya adalah what is the rate of heat loss? Nah, apa itu berapa besarnya laju hilangnya panas per unit surface? Nah, berarti ini yang ditanya adalah karena per unit surface ya, berarti per meter persegi. Ini adalah tak lain adalah Q dot-nya atau heat flux-nya. Dan berikutnya kita diminta untuk men-sketch atau menggambarkan distribusi temperatur dari sisi gas ke sisi liquid. Dan diketahui bahwa konduktivitas thermal sebesar ini ya, yang IC ya, ini adalah 25,4 dan ini adalah yang oxide-nya yaitu 21,4. Oke, gambar ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah dinding komposit A ya, yang terdiri dari beryllium oxide ya. Kalau saya beryllium oxide itu Be2O3. Kemudian ini adalah stainless steel 304. Ini combustion gas, ini adalah liquid coolant. Maaf. Nah, combustion gas di sini ya, suhunya adalah 2400, sedangkan liquid coolant suhunya adalah 100 derajat Celcius. Dan antara A dan B di sini ya, ini terdapat yang disebut sebagai hambatan thermal kontak atau RTC-nya. Yang ditanya adalah berapakah Q dot-nya ya. Q dot-nya berapa? Q dot X. Dan juga adalah
distribusi temperatur. Nah, kalau kita tanya distribusi temperatur, artinya kita diminta untuk mencari ya. Pertama adalah ini ya, TS A ya, yang di permukaan A. Kemudian yang di A-nya berapa, yang di B-nya berapa, jadi TA, ini TB-nya, dan adalah TSB-nya berapa. Kita perlu mencari 4 buah temperatur ini. Oke, saya akan masuk kembali ke Google Jamboard. Baik, tadi sketsanya ya, sketsanya itu sudah digambarkan. Jadi tidak akan saya gambarkan ulang. Nah, di sini yang saya gambarkan adalah rangkaian thermal equivalennya ya. Jadi kalau kita gambarkan thermal equivalennya ya, hambatannya ini seperti ini. Ini adalah karena R karena konveksi. Ini pada gas. Kemudian ada hambatan thermal. Ini adalah pada material A ya, atau material beryllium oxide. Kemudian dia ada hambatan thermal lagi yang disebut sebagai kontak resistannya. Ada hambatan thermal pada material B, dan terakhir adalah hambatan thermal pada konveksi, R konveksi pada coolant. Karena kita cari ya, berapakah heat flux-nya, Q dot-nya. Q dot dapat kita cari menggunakan persamaan ya, delta T dibagi total hambatan thermalnya. Kalau ini adalah T infinite 1 ya. Kita anggap yang sisi kiri itu yang panas ya, panas itu 1 ya. Yang ini sisi yang dingin itu yang 2. Ini adalah min T infinite 2 dibagi hambatan thermal totalnya. Hambatan thermal total ya, kalau kita bicara heat flux maka dia tidak ada A-nya ya. Ini adalah 1 per H1. Ini adalah LA dibagi KA. Yang RCT udah ketahui ya, ini adalah 0,05. Kemudian ini adalah LB dibagi KB, dan ini adalah 1 dibagi K2. Maka di sini kita tuliskan kembali ya. Nilai dari Q dot ini akan sama dengan T infinite 1 minus T infinite 2. Nah, dibagi ini ya, 1 per H1 ditambah LA dibagi KA ditambah RCT, saya langsung masukin ya, 0,05 ditambah LB dibagi KB ditambah 1 per H2. Sekarang tinggal kita substitusikan. T infinite 1 adalah 2400, T infinite 2 adalah 100. Jadi 2400 dikurangi 100 ya. So, ini sama dengan 2300. Nah, ini masukkan substitusi ya, 1 per 25 ya, H1-nya. Ini LA-nya berapa? 0,012 dibagi 25,4. Ini ditambah 0,05, kemudian ditambah 0,024 dibagi 21,4 ditambah 1 per 1000. Oke, kalau kita hitung ya, nilai dari Q dot-nya ini adalah 24.839,64. So, kita bulatkan ya. Ini adalah 24.840 ya. 40 watt per meter persegi. Dan Q dot ini dia konstan. Karena tadi ya, dia no heat generation, satu dimensi saja. Nah, maka di sini berikutnya kita akan mencari ya distribusi temperatur. Di suhunya. Pertama kita cari adalah TS
Yang mana di sini kita bisa menggunakan Q dot ya. Itu sama dengan konveksi ya, H1 dikali T infinite 1 dikurangi TSA. Atau kalau kita substitusikan nilainya ya di sini, kita bisa dapatkan TSA-nya itu sama dengan 2400. Nah, kita pakai yang dibulatkan ya, 24840 ya dibagi 25, itu nilai H1-nya. Jadi kita bisa dapatkan ini kurang lebih adalah 1406,4 derajat Celcius. Nah, ini untuk yang TSA. Berikutnya kita akan mencari di TA ya, itu di interface antara permukaan A dengan permukaan B. Kita gunakan rumus Q dot-nya karena konstan ya, maka kita gunakan di sini adalah persamaan konduksi ya. KA dibagi LA dikali delta T-nya, yaitu TS A min T A, atau TA di sini ya kita masukkan ini adalah TSA min LA dikali Q dot dibagi dengan KA. So ini adalah 1406,4 dikurangi ya, dia tebalannya ya 0,012 dikali Q dotnya, yaitu 24.840. Ini dibagi dengan KA-nya, yaitu 25,4. Kalau dihitung ya, kurang lebih hasilnya adalah 100.395 derajat Celcius. Ini untuk yang TA. Lalu TB-nya kita bisa menggunakan rumus untuk RCT ya, atau hambatan termalnya, yang mana Q dotnya konstan. Ini akan sama dengan delta T atau TA minus TB dibagi dengan hambatan termal kontaknya. Atau di sini TB itu akan sama dengan TA min RT kali C dikalikan dengan Q dot, atau 1395 dikurangi 0,05 dikali 24.840. Kalau dihitung ya, hasilnya adalah 153 derajat Celcius. Saya lihat di sini ya, sebelumnya kita dapatkan 1395, kemudian 153 ya. Maka di sini terjadi yang disebut sebagai temperatur drop ya. Dia turun drastis ya, dari 1300 sampai 1400 menjadi tinggal 153. Terakhir adalah kita mencari berapakah nilai TSB-nya. TSB ini dapat kita cari menggunakan persamaan konveksi lagi ya. Itu Q dot bukan konveksi ya. Ini konduksi ya. KB dibagi LB dikali TB min TSB. Yang mana TSB-nya ini akan sama dengan TB min LB dikali Q dot dibagi KB. Kita substitusikan nilainya, tadi TB adalah 153 dikali 0,024 dikali 24.840, kemudian kita bagi 21,4. Hasilnya adalah lebih 125,15 derajat Celcius. Nah, setelah kita dapatkan ya nilainya ini, maka kita bisa sketch ya. Nah, ini kita coba sketchnya ya. Ini anggap adalah dindingnya. Ini dinding yang beryllium oxide ya, dia lebih tipis. Kemudian ini adalah yang stainless steel 304, dia lebih tebal ya. Jadi ini adalah sketsanya. Di sini ya, dia dialiri oleh fluida yang lebih
panas, sedangkan di bagian kanan dia dialiri fluida yang lebih dingin. Oke, misalnya di sini ya, ini temperatur fluida ini adalah 2400. Kemudian ini adalah temperatur fluida yang dingin ya, 100 derajat Celcius. Maka dari 2400 dia akan mengalami semacam penurunan ya. Nah, di sini kurang lebih adalah tadi 1406 ya. Ini 1406,4. Kemudian dia turun secara linear ya ke 1395 ya. Ini linear. Kemudian dia terjadi turunan drastis ya ke 153, dan terakhir di sini adalah 125 ya kurang lebih ya. Nah, ini dia masih linear. Nah, kemudian dia turun seperti ini. Nah, ini adalah gambar sketsa dari distribusi temperatur yang kita miliki. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.